Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Lady dan juga Kak Yosi yang ada di tempat ini dan juga semua kakak layan berharap supaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik, ibadah kita di Minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Novi dan juga Kak Fitri. Kak Lady yakin dan percaya mungkin di saat ini adik-adik punya kerinduan untuk bertemu karena kakak layan juga di sini ya Kak Yosi ya. Kami punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan adik-adik sekalian. Iya, benar sekali. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik pagi hari ini sudah mempersiapkan diri adik-adik untuk ibadah IHMPT kita. Nah adik-adik, jadi kita akan masuk dalam ibadah IHMPT kita di minggu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti yang pertama. Gita Bakti yang pertama, bait yang kedua, Pujilah Sang Pencipta, yang akan dipimpin oleh Kak Gina. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, kali ini undang kita semua, adik-adik yang ada di rumah, mari kita satu hati dan satu pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak ada henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, apabila kami dan juga adik-adik sekarang ini berjarak memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami sama-sama punya kerinduan yang begitu luar biasa untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami semua Bapa, sehingga firman yang boleh kami dengar boleh menjadi pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini terambil dalam Kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Kakak Lady ulangi, Kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi dalam Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama. Haleluya, pada umat sabda hikmat. Haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang haleluya, pada umat sabda hikmat. Haleluya. Baik adik-adik, kali ini undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-7 akan dibacakan oleh Kak Lady, ayat yang ke-8 akan dibacakan oleh Kak Yosi, dan sisa yang berikutnya.
Demikian firman Tuhan yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Seperti biasa ya Kak Yosi, Ya. Untuk kelas EK atau kelas SMP, silahkan bersama-sama dengan Kak Fitri. Dan kemudian untuk kelas Dwi, bersama-sama dengan Kak Novi. Ya, silahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 yang bercerita tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa menghadap Raja Firaun. Nah, di sini kita mau belajar mengapa Musa dan Harun diutus Tuhan menghadap Raja Firaun. Kalau adik-adik boleh membaca dari awalnya, dari pasal yang ke-7, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di sini bagaimana Tuhan mau menyuruh Musa menghadap Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Nah, yang kedua, tantangan apa saja ketika yang harus dihadapi oleh Musa dan Harun ketika itu. Nah, di sini ketika Tuhan meminta Musa untuk menghadap Firaun, Musa berat ya adik-adik ya, berat hati karena dia bilang gini, Tuhan siapalah saya nggak bisa, saya ini berat lidah. Dengan segala keterbatasannya Musa mencoba untuk menyampaikan bahwasanya dia nggak bisa. Tapi Tuhan kan bilang di sini, Tuhan mau menjelaskan nanti akan saya berikan kamu pendamping. Nah, di sini ada Harun sebagai teman Musa yaitu ketika itu untuk menghadap Firaun. Nah, lanjut sikap apa yang perlu diteladani dari tokoh Musa dan Harun yang diperlihatkan kepada Firaun. Nah, di sini bagaimana kita mau belajar ya adik-adik bahwasanya Tuhan ketika Tuhan mengutus, Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Apa yang terjadi ketika itu adik-adik? Ketika Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, di ayat yang ke-10 kita boleh baca yang bersama-sama. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Di ayat yang ke-11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra. Ayat yang ke-12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Di ayat yang terakhir, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, di sini di akhir pembacaan Alkitab kita pada hari ini, bagaimana Firaun tetap mengeraskan hatinya dan akhirnya karena kekerasan hati Firaun itu sampai Tuhan menurunkan 10 tulah ya adik-adik ketika itu kepada bangsa Mesir. Kalau kita mau kelanjutannya. Nah, di sini kita mau belajar dari firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Jadi bagaimana dalam kehidupan adik-adik sehari-hari kita belajar mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.
di tengah-tengah pergumulan kita, di dekat apapun yang akan kita kerjakan dan kita lakukan, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menjadi terang bagi langkah kita. Nah, lewat firman Tuhan hari ini kita mau diajar tentang bagaimana kita belajar memahami bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita nggak boleh mengandalkan apapun kekuatan kita atau kemampuan kita sebagai teruna ya adik-adik. Kita belajar untuk tetap mengandalkan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan seperti Musa dan Harun ini. Nah, kita menyadari bahwa kuasa Tuhan yang kita dapat alami dalam kehidupan kita kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, kita harus berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana cara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya misalnya bangun pagi, kita berdoa, baca sabda Bina Teruna harian. Nah, belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mengandalkan Tuhan itu kita nggak bisa melakukan apapun di luar dari kendali Tuhan, di luar dari yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Novi dan juga Kak Fitri. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 116, bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita ada di akhir ibadah hari Minggu pagi hari ini, dan kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah online dengan dalam doa. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain dengan tetap menjaga jarak aman supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan saatnya nanti kita akan bertemu dalam penuh sukacita.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah kepadamu dan memuliakan Engkau lewat pujian, dan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, apa yang sudah Tuhan berikan ini membuat kami semakin kuat, semakin teguh, bahwa dalam kondisi sulit sekalipun Tuhan tetap ada dan mendampingi kami. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami menjadi berkat untuk orang lain, walaupun kami masih ada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, para pelayan dan juga adik layan, orang tua, saudara dan keluarga kami, ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.